When I look at you, Joy, I will see my daughter. You don't need me. Seorang wanita dikurung dalam sebuah ruangan sempit selama beberapa tahun, diperkosa berkali-kali hingga hamil dan melahirkan seorang anak. Di tempat itu pula ia merawat dan membesarkan anak tersebut. Itulah sebagian kisah memilukan yang tergambar dari film Room, sebuah film adaptasi novel berjudul sama yang diangkat dari kisah nyata yang dialami oleh seorang wanita bernama Elizabeth Frizzell. Namun, sebelumnya terima kasih bagi semuanya yang telah mensupport channel ini agar terus berkembang. Like jika suka video ini dan subscribe untuk menonton video baru lainnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke narasi alur cerita filmnya. Dan halo YouTube, selamat datang di channel Narasinema. Film dibuka dengan memperlihatkan kehidupan di dalam sebuah ruangan yang dihuni oleh seorang wanita dan putranya. Ia bernama Joy, seorang korban penculikan sejak 7 tahun lalu, yang kemudian dikurung di kamar tersebut hingga sekarang. Sementara Jack adalah anak hasil dari tindakan pemerkosaan yang kerap ia alami. Hari ini adalah hari ulang tahun Jack yang kelima. Untuk merayakannya, Joy mengajaknya membuat kue ulang tahun bersama. Kue itu pun jadi, tapi Jack nampak sedih dan marah karena tak ada lilin di kue tersebut. Tidak seperti kue ulang tahun yang selama ini ia lihat di TV. Tak ada yang bisa Joy lakukan kecuali menghibur Jack dengan berjanji akan menaruh lilin pada kue ulang tahun Jack selanjutnya. Tak ada ruangan lain di sana. Mereka tidur, memasak, menjemur pakaian, bermain, bahkan buang air mereka lakukan di dalam satu ruangan tersebut. Tidak ada jendela, hanya atap kaca kecil yang memungkinkan mereka untuk melihat langit. Pintu yang jadi satu-satunya akses keluar tentu saja selalu dalam posisi terkunci. Tak hanya itu, ruangan itu juga dilengkapi peredam suara. Tak akan ada yang bisa mendengar suara mereka meski berteriak sekalipun. Jadi untuk Jack, semesta adalah sebuah kamar pengap tempatnya hidup sejak ia dilahirkan. Dunia yang hanya berisi ibunya, sebuah televisi tua, beberapa perabot rumah tangga, dan satu pot tanaman. Bagi Jack, hidupnya normal. Namun buat Joy, nasib yang dijalaninya tak hanya ganjil, tapi juga menyeramkan. Setiap Sabtu malam, pelaku penculik Joy akan datang mengunjungi mereka. Dan ketika waktunya tiba, Joy akan menidurkan Jack di dalam lemari terlebih dahulu. Alasannya karena Joy tak ingin si penjahat menyentuh bocah itu. Ia khawatir penjahat yang jahat dan keji tersebut bakal menyakiti anaknya. Beberapa saat kemudian, pintu ruangan itu pun dibuka dari luar. Masuklah sosok lelaki bernama Nick. Setidaknya begitulah Joy menyebutnya, karena Joy memang tak pernah mengetahui nama lelaki itu sebenarnya. Nick datang dengan membawa barang-barang kebutuhan Joy dan anaknya. Namun tak hanya itu, setiap kedatangan Nick juga untuk meniduri Joy. Kemungkinan itu juga yang jadi alasan kenapa Joy selalu menidurkan Jack di dalam lemari. Ya, selama 7 tahun sudah Joy tak ubahnya tawanan sekaligus pemuas nafsu bagi Nick. Sementara di dalam lemari, Jack terbangun, lalu menguping obrolan mereka dengan dipenuhi pertanyaan kenapa ia tak diizinkan menemui Nick. Setelah Nick pergi, barulah Joy akan memindahkan Jack dari dalam lemari. Selama ini, Joy menanamkan pemahaman bahwa apa yang Jack lihat di TV itu tidak benar-benar ada. Sesuatu yang nyata hanyalah semua yang ada di ruangan itu. Singkat cerita, pada kunjungan Nick berikutnya, ia mengurangi stok makanan yang ia bawa. Kondisi keuangannya tengah sulit, karena sudah 6 bulan terakhir ini ia kehilangan pekerjaan. Namun apa boleh buat, meski Joy keberatan, tentu saja ia tak berani protes. Kemudian seperti biasa, Nick akan meminta Joy melayaninya di ranjang. Tak hanya mengurangi jatah makanan, sekarang Nick juga mencabut aliran listrik ke ruangan itu. Melihat situasinya yang makin sulit, Joy terpikir untuk kabur dari sana. Namun, Joy perlu memberitahu Jack tentang dunia yang sebenarnya terlebih dahulu, bahwa ada sisi luar dari tembok ruangan mereka, bahwa laut, pohon, ataupun manusia lain yang Jack lihat di TV itu memang benar adanya. Di mana Nick tinggal dan dari mana Nick mendapatkan makanan untuk mereka, itu karena ada tempat lain di dunia ini. Joy juga menjelaskan bahwa ia dulunya berada di tempat lain, hingga kemudian Nick menculik dan mengurungnya di ruangan itu. Namun, tak mudah bagi Jack untuk mempercayai apa yang dikatakan ibunya sekarang, dan malah menuduh ibunya tengah berbohong. Joy menyerah untuk meyakinkan Jack, karena itu pasti membingungkan untuk otak bocah 5 tahun dalam memahami sesuatu yang menjadi kebalikan dari apa yang ia pahami selama ini. Kemudian hari-hari berjalan sama seperti biasanya. Ketika menonton TV, Jack kembali menanyakan tentang kura-kura ataupun hiu yang ditontonnya itu apakah nyata. Yang tentu dijawab Joy bahwa mereka memang ada dan nyata. Di sini, agaknya Jack mulai memikirkan apa yang Joy katakan tempo hari. Joy lalu menggunakan momen itu untuk kembali meyakinkan Jack tentang dunia yang sangat luas. Terlalu luas hingga mungkin Jack tak akan percaya.
Dan untuk melihat itu semua, Jack perlu membantu ibunya. Dulu Joy sudah pernah mencoba untuk kabur dengan cara menghajar kepala Nick menggunakan penutup kloset. Satu-satunya benda terberat yang ada di sana. Tapi Nick masih terlalu kuat. Meskipun Joy bisa saja menghajarnya ketika Nick tengah tertidur, akan sama saja. Karena ia juga tetap tak bisa keluar dari sana karena hanya Nick lah yang tahu sandi angka untuk membuka kunci pintunya. Sekarang, dengan diputusnya aliran listrik membuat suhu ruangannya dingin, sehingga mereka punya alasan bahwa itu menyebabkan Jack sakit. Kebetulan nanti malam adalah jadwal rutin di mana Nick akan mengunjungi mereka. Joy lalu meminta Jack untuk pura-pura demam dengan cara mengompres tubuh Jack memakai air panas untuk menaikkan suhu badannya. Rencananya adalah ketika Nick datang dan melihat kondisi Jack, ia akan meminta Nick untuk membawa anak itu ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, Jack bisa meminta bantuan kepada siapapun lewat catatan yang ia bawa di kantongnya. Singkat cerita, datanglah Nick yang disambut dengan kepanikan Joy sambil memohon agar Nick membawa Jack ke rumah sakit. Nick kemudian memeriksa badan Jack dan kaget akan panasnya suhu badan anak itu. Namun Nick menolak membawanya ke rumah sakit. Ia lalu pergi lagi dan berjanji akan kembali lagi besok malam dengan membawa obat. Joy kecewa sekali, rencana yang telah ia susun dengan matang tak berjalan sesuai harapan. Esoknya, Joy punya ide lain. Jack diminta untuk pura-pura mati. Kemudian anak itu akan digulung menggunakan karpet. Lalu saat Nick datang akan diminta untuk menguburkannya. Sederhananya, Jack diminta seolah-olah seperti mayat, lalu berguling untuk keluar dari gulungan karpet, kemudian melompat dari mobil saat melambat dan lari untuk mencari bantuan. Namun, bagi Jack tentu saja itu lebih sulit dari sekedar pura-pura sakit. Untuk itu, ia harus dilatih agar tak menjadi panik nantinya. Joy harus berkali-kali membujuk anaknya, karena tak jarang Jack merasa tak nyaman lagi saat latihan dan memohon kepada ibunya agar mereka membatalkan aksi itu. Alarm jam tangan Joy berbunyi. Pertanda sebentar lagi Nick akan datang. Joy bergegas menggulung karpet dengan Jack yang berada di dalamnya. Ketika Nick masuk, Joy pura-pura menangis sambil menyalahkan Nick yang menyebabkan nyawa anaknya tak tertolong. Nick kaget serta merasa bersalah. Ia bahkan tak bisa memaksa saat diizinkan untuk melihat kondisi Jack kala itu. Nick memaklumi sikap Joy yang tengah berduka. Tanpa pikir panjang, ia kemudian membopong gulungan karpet tersebut untuk menguburkannya dengan layak sesuai permintaan Joy. Nick menuju mobilnya dan meletakkan karpet tersebut di mobil bak terbukanya. Ia lalu melajukan mobilnya menuju hutan. Di perjalanan, Jack pun menjalankan tugasnya sesuai pesan ibunya. Setelah berhasil berguling keluar dari karpet yang menggulungnya, Nick takjub melihat langit, awan, dan pohon-pohon yang bergerak menyamping. Ia terpaku merasakan terpaan angin di wajahnya. Ini adalah pengalaman pertama kalinya ia berada di dunia luar. Lumrah ia menjadi bingung dan hampir lupa dengan misinya. Sebelum kemudian memutuskan melompat saat mobil melambat di persimpangan jalan. Tapi mobil itu keburu hendak melaju kembali yang mengakibatkannya terhempas. Nick menyadarinya. Ia pun menghentikan mobilnya dan bergegas turun. Kesempatan itu digunakan Jack untuk melompat dari mobil dan berlari. Namun langkahnya terhuyung-huyung. Matanya juga masih belum terbiasa dengan cahaya matahari. Ia terjatuh karena menabrak seorang pejalan kaki, sehingga tak sulit bagi Nick untuk menangkapnya kembali. Jack berteriak minta tolong, yang membuat pejalan kaki itu curiga dengan Nick dan mengancam akan menghubungi polisi. Tak ingin mendapat masalah, Nick memilih melempar bocah itu dan kabur menggunakan mobilnya. Singkat cerita, datanglah polisi untuk menyelamatkan Jack. Di dalam mobil polisi yang membawanya, seorang polisi wanita menanyakan tentang asal-usul Jack dan kejadian apa yang telah menimpanya. Namun tentu saja tak mudah bagi Jack untuk berkomunikasi dengan orang selain ibunya. Sampai kemudian pelan-pelan ia mulai bisa menceritakan tentang di mana selama ini ia tinggal bersama ibunya. Lalu bagaimana ia bisa sampai di tempat itu setelah sebelumnya melompat dari mobil Nick. Polisi wanita itu kemudian meminta personel yang lain untuk memeriksa perkiraan lokasi Jack berasal sesuai deskripsi yang diberikan. Akhirnya polisi menemukan gudang penyekapan mereka dan berhasil membebaskan Joy. Ibu dan anak itu pun dipertemukan kembali, dan kini mereka berdua dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan. Esoknya Jack terbangun di rumah sakit. Ia menuju jendela dan betapa takutnya ia saat melihat ke bawah. Joy kemudian memberitahu tentang hal apa saja yang baru pertama kali dilihat Jack di dunia barunya ini. Orang tua Joy, yaitu Nancy dan Robert, datang menjenguk. Mereka sangat bahagia melihat putrinya itu akhirnya bisa kembali setelah dinyatakan hilang selama 7 tahun. Sekaligus itu juga merupakan pertemuan pertama kalinya dengan cucu mereka. Setelah Jack dirasa mampu beradaptasi dengan dunia luar, dokter memperbolehkan mereka meninggalkan rumah sakit. Dan kini mereka pun dibawa pulang ke rumah orang tua Joy. Setibanya di rumah, mereka sudah ditunggu banyak sekali wartawan. Kisah kembalinya Joy ini tentunya menarik perhatian banyak media untuk meliputnya. Tak ayal situasi tersebut sangatlah mengganggu Joy.
sehingga beberapa hari ke depan rumah mereka akan dijaga polisi untuk memastikan mereka aman. Sebenarnya Robert dan Nancy sudah berpisah. Kini Nancy tinggal di rumah itu bersama Leo, sementara Robert tinggal di kota lain. Saat makan malam, Robert terlihat sangat canggung. Ternyata karena ia belum bisa menerima kehadiran Jack, cucu yang tak diharapkan yang mungkin saja bakal terus mengingatkan pada si penculik. Mengetahui hal tersebut membuat Joy kecewa lalu meninggalkan meja tersebut. Banyak sekali kenangan masa remaja Joy di kamar. Ia pun membuka album foto ketika dirinya masih bersekolah. Tapi kemudian itu justru membuatnya sedih menyadari nasibnya yang berujung memilukan, tidak seperti teman-temannya. Hari terus berjalan. Meski Joy telah bebas, tapi nampaknya ada hal lain yang mengekang batinnya. Ia terus murung berdiam diri di kamar. Dikurung selama 7 tahun oleh Nick membuat Joy tidak dengan mudah beradaptasi dengan dunia yang pernah ia miliki sebelumnya. Bahkan ia menolak menemui dokter yang datang ke rumahnya, padahal ia masih dalam program pemulihan trauma pasca tragedi. Melihat sikap ibunya yang tak pernah mengajaknya bermain lagi, membuat Jack pun lebih sering menghabiskan waktunya bermain handphone. Hal itu memancing amarah Joy dan membentaknya. Jack diminta bermain di luar seperti anak pada umumnya. Nancy yang coba memperingatkan Joy, tak ayal malah menjadikan mereka berdua berdebat. Joy bahkan sampai menyalahkan ibunya atas penculikan yang menimpanya. Masalah yang Joy hadapi sekarang sepertinya lebih kompleks. Dimulai dari ayahnya yang menolak Jack, iri dengan teman-temannya yang hidup bahagia, kemudian melihat masa depannya yang mungkin telah lenyap. Itu semua memberikan tekanan batin seiring trauma yang masih melekat. Singkat cerita, Joy akhirnya menerima tawaran untuk melakukan wawancara eksklusif dengan salah satu stasiun televisi. Itu tak akan mudah, karena terkadang host akan menanyakan hal-hal yang terlalu sensitif, yang bisa saja membuat Joy tak nyaman. Dan benar saja, ia harus dihadapkan pada pertanyaan yang mengoyak perasaannya sebagai seorang ibu, yang sekaligus korban penculikan. Wawancara itu pun harus dihentikan karena emosi Joy yang kembali labil. Malamnya, Jack terbangun dan mendapati ibunya tak berada di sampingnya. Ia pun memeriksa kamar mandi untuk mencarinya. Jack terkejut ketika menemukan ibunya yang terkapar di lantai tak sadarkan diri. Joy tak kuat menahan depresi yang melanda dirinya, sehingga ia memilih untuk bunuh diri. Jika Jack tak cepat menemukannya, bisa dipastikan nyawa Joy tak tertolong. Jack merindukan ibunya yang masih dirawat di rumah sakit. Ia berharap bisa memberikan kekuatannya kepada si ibu lewat rambutnya. Maka dari itu ia ingin rambutnya dipotong, lalu meminta neneknya untuk memberikan potongan rambut itu kepada ibunya. Singkat cerita, Joy sudah membaik dan diperbolehkan meninggalkan rumah sakit. Jack begitu bahagia menyambut kepulangan ibunya. Joy meminta maaf dengan apa yang telah ia lakukan. Ia berutang banyak kepada anaknya. Ya, setidaknya Jack telah menyelamatkan nyawanya 2 kali. Pada suatu ketika, Jack mengungkapkan keinginannya untuk kembali mengunjungi ruang tempatnya dikurung bersama ibunya. Bagi Joy, itu mungkin tempat yang ingin segera ia lupakan. Tapi untuk Jack, itu adalah kampung halamannya. Joy pun mengabulkan permintaan anaknya itu untuk napak tilas ke tempat itu. Jack kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada barang-barang yang sudah menemaninya sejak ia dilahirkan. Ruang itu adalah tempat yang sangat nyaman bagi Jack, karena sebelumnya ia tak pernah tahu banyak hal dan tak ingin tahu tentang dunia dan seisinya. Namun pada akhirnya, keluar dari room adalah jalan yang terbaik untuk tumbuh kembang Jack dan dirinya melihat dunia dari banyak sisi. Mereka pun kemudian meninggalkan tempat itu yang sekaligus juga menjadi scene penutup di film ini. Sudah sepantasnya jika Room memenangkan banyak sekali penghargaan. Sebagai film adaptasi dari kisah nyata, Room membuat para penontonnya merasakan bahwa cerita Joy begitu dekat dan nyata. Akting Brie Larson yang brilian saat memerankannya sukses membawa kita memahami begitu beratnya untuk bangkit dari trauma sebagai korban pelecehan seksual. Sedangkan sosok Jack yang diperankan Jacob Tremblay begitu natural seperti layaknya kita benar-benar melihat polosnya anak umur 5 tahun dalam memandang dunia. Baik, cukup sampai di sini saya dalam menarasikan alur film Room. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa.